saya, Alif Yogunandar. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah teori, yaitu Social Penetration Theory. Selamat menyimak. Teori ini membahas tentang peran komunikasi antar pribadi dalam perkembangan hubungan, dari mulai yang paling dangkal hingga yang paling intim. Oleh karena itu, untuk memudahkan memahami teori ini, bayangkan dua orang yang sedang memulai sebuah hubungan, misalnya hubungan percintaan. Penetrasi sosial yang dimaksud dalam teori ini adalah proses ikatan hubungan di mana individu berpindah dari komunikasi yang paling dangkal dan berkembang menjadi makin intim. Keintiman ini bisa melibatkan keintiman fisik, intelektual, maupun emosional, dan sejauh mana pasangan ini berbagi kegiatan. Nah, di dalamnya mencakup segala aspek komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Di sini ada yang disebut dengan trajectory, atau jalur menuju kedekatan. Setiap pasangan, baik itu hubungan suami istri, bos dengan karyawan, dokter dengan pasiennya, memiliki jalur kedekatan yang berbeda-beda. Ada yang sederhana, ada yang kompleks, ada yang cepat, dan ada juga yang lambat. Altman dan Taylor menjelaskan bagaimana sebuah hubungan bergerak menjadi intim dengan menganalogikannya seperti mengupas bawang atau membuka lapisan demi lapisan dari yang luar sampai ke yang paling dalam. Nah, pembukaan diri ini dimulai dari yang paling luar, yakni informasi publik seperti nama, pekerjaan, dan sebagainya. Dilanjutkan dengan kesukaan, kemudian tujuan atau cita-cita, pandangan politik atau agama, imajinasi atau hayalan, hingga yang paling dalam adalah konsep diri. Pengungkapan diri ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama adalah karakteristik pribadi. Tidak semua orang bisa membuka diri, bahkan kepada pasangannya sendiri. Yang kedua adalah pertimbangan reward and cost ratio, atau keuntungan dan kerugiannya jika membuka informasi tersebut pada pasangan. Dan ketiga adalah konteks situasional, yakni ada kondisi di mana orang terpaksa membuka diri atau sebaliknya menutup diri. Nah, penetrasi sosial juga dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu breadth atau keluasan, yakni jumlah informasi yang diperbincangkan, dan depth atau kedalaman, yakni nilai atau kepentingan dari topik yang diperbincangkan itu. Altman dan Taylor kemudian menjelaskan 4 tahapan dalam penetrasi sosial. Yang pertama adalah tahap orientasi atau pengungkapan sedikit demi sedikit. Nah, dalam tahap ini, topik yang diperbincangkan biasanya yang bersifat publik, seperti nama, pekerjaan, atau hal-hal yang remeh lainnya. Obrolannya juga dangkal, cenderung formal, dan masing-masing masih berhati-hati dalam bertanya atau memberi informasi. Yang kedua adalah tahap afektif eksplisit atau munculnya diri. Di sini, masing-masing orang mulai menunjukkan siapa dirinya. Kemudian obrolannya juga sudah mulai mencair, topik yang diperbincangkannya sudah makin meluas, kemudian kehati-hatian memberi informasinya juga sudah lebih berkurang karena komunikasinya menjadi lebih spontan. Yang ketiga adalah pertukaran afektif atau munculnya kenyamanan dan komitmen. Di sini komunikasi semakin nyaman, kemudian saling pengertian semakin meningkat, muncul bahasa verbal dan non-verbal yang hanya dimengerti oleh keduanya saja, dan pada akhirnya melahirkan komitmen. Dan keempat adalah pertukaran stabil. Dalam tahap ini, kedua pasangan sudah memiliki saling pengertian yang sangat dalam.
Bahkan pertengkaran sekalipun tidak akan banyak berpengaruh pada kelangsungan hubungan ini, karena keduanya memiliki kesempatan dan kemauan untuk melakukan klarifikasi. Nah, Hartman dan Taylor mengingatkan bahwa tidak semua hubungan mengalami tahapan ini, karena ada hubungan yang pasang surut atau bahkan berhenti atau bubar sebelum sampai pada tahap tertinggi atau tahap hubungan yang stabil tadi. Dari penjelasan tadi, kita akan melihat 4 asumsi yang ada di dalam teori ini. Pertama, peningkatan hubungan dari dangkal menjadi intim. Hubungan biasanya akan bergerak menjadi lebih intim seiring dengan semakin seringnya interaksi atau komunikasi. Tapi tidak semua hubungan berakhir dengan keintiman yang ekstrim. Hubungan dengan rekan kerja misalnya mungkin bergerak dari yang dangkal, tapi tidak sampai seintim hubungan misalnya suami dan istri. Tapi ada juga hubungan dengan rekan kerja yang tidak banyak berubah, tetap dangkal dan formal meski sudah bekerja bersama dalam jangka waktu yang lama. Kedua, perkembangan hubungan umumnya sistematis dan mudah ditebak. Artinya, ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, kita bisa menebak arah hubungan itu nantinya. Seorang pria dan wanita yang berhubungan bisa memprediksi kemana arah hubungan mereka, apakah tetap berteman atau menjadi sepasang kekasih misalnya. Tentu saja hal ini terlepas dari hasil akhirnya, apakah mereka berjodoh atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan hubungan mencakup depenetrasi dan pembubaran. Artinya hubungan itu tidak selalu berjalan maju, tapi bisa juga sebaliknya, bisa pelan-pelan dihindari atau bahkan dibubarkan. Dalam hubungan keluarga misalnya, bisa saja orang melakukan depenetrasi atau menghindari hubungan, atau bahkan memutuskan hubungan karena alasan tertentu. Contoh yang paling ekstrim kan kita bisa lihat adanya orang tua yang tidak mau lagi berhubungan dengan anaknya, atau mungkin sebaliknya. Dan keempat, pengungkapan diri merupakan inti dari pengembangan hubungan. Nah, kualitas hubungan bisa dilihat dari seberapa dalam masing-masing pihak yang terlibat dalam hubungan itu untuk saling membuka diri. Tapi ada kalanya dalam situasi tertentu kita justru membuka diri secara dalam pada orang asing yang baru kita kenal. Misalnya saja orang yang duduk sebangku di dalam kereta dalam perjalanan jauh. Nah, pada pasangan yang ada rahasia yang tidak diungkapkan, pada orang itu justru malah dibuka. Nah, fenomena ini disebut dengan sebagai fenomena strange in the grain. Biasanya muncul karena ada keyakinan bahwa pengungkapan diri itu tidak akan merugikan, karena biasanya kan mereka akan berpisah di stasiun berikutnya dan tidak ketemu lagi. Dengan demikian, teori ini intinya menjelaskan pentingnya komunikasi dan pembukaan diri dalam proses perkembangan sebuah hubungan. Demikianlah penjelasan tentang teori kita kali ini, yaitu Social Penetration Theory. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada teori-teori berikutnya. Salam.